Diledek cinta bertepuk sebelah tangan dengan Jokowi, Gus Hoy Nasdem ngegas. Kita komitmen, tapi... Nah itu kan wajar. Sekarang Nasdem punya selera sendiri, punya pikiran sendiri, punya kalkulasi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024, Pilpres dengan menampilkan Anies. Kenapa berisik? Hah? Nah ini mereka ini harus mengkaji, itu harus refleksi kan. Dulu Ahok itu dihantemi nggak karu-karuan sama mereka, ternyata akhirnya juga didukung, begitu kan? Kami dulu bersama Ahok. Penentuan anggota kabinet, ya perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada presiden mendadak di Republik kita ini, presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, ya, mempengaruhi presidensial rights, prerogatif presidensial rights presiden. Jangan serahkan itu pada presiden. Oh, tidak masalah soal pencalonan Anies menjadi capres oleh Nasdem, didukung oleh Demokrat, didukung oleh PKS, itu pasti jadi kok ya. Nggak mungkin tidak jadi calon. Tidak ada itu yang namanya mau motong Anies. Yang motong, yang bisa motong juga PKS atau Demokrat ya. Karena beberapa kali mau deklarasi juga nggak jadi-jadi, karena ada kesan seolah-olah PDIP dan Pak Jokowi mau motong-motong Anies. Nah, silakan aja, segera saja dideklarasikan. Demokrat, PKS, Nasdem deklarasi pencalonan Anies, wakilnya siapa ya. Kalau toh mereka tidak bisa sepakat, jangan salahkan yang lain. Memang ketidakmampuan bertiga merumuskan calon Anies sebagai presiden. Hubungan Partai Nasdem dan Presiden Joko Widodo dikabarkan sedang renggang diduga akibat deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Bahkan kini nasib menteri-menteri Partai Nasdem juga ikut dikhawatirkan menyusul ramainya isu reshuffle. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ray Rangkuti justru mendorong kedua pihak untuk segera berpisah jalan saja. Baik bagi Pak Jokowi maupun bagi Nasdem, pilihan bercerai itu sebetulnya pilihan yang paling tepat. Demikian tutur Ray. Walaupun Partai Nasdem sudah menolak narasi Anies antitesis Jokowi, menurut Ray, sosok sang mantan gubernur DKI Jakarta memang sangat mencerminkan posisi sebagai kebalikan Jokowi. Hal inilah yang disinyalir membuat Jokowi tidak lagi nyaman dengan keberadaan Partai Nasdem di dalam koalisi. Keduanya pun secara personal kelihatan sudah nggak terlalu akrab, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ungkap Ray. Jadi Nasdem sih merasa dirinya tetap sejalan dengan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi merasa sudah nggak sejalan. Cinta bertepuk sebelah tangan ini. Demikian sambungnya. Karena itulah Ray mendorong Partai Nasdem dan Jokowi untuk berpisah saja. Dengan demikian Partai Nasdem juga bisa fokus menaikkan elektabilitas Anies. Namun pernyataan ini seketika dibantah oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, yang hadir di forum diskusi yang sama. Dengan berapi-api, Gus Hoy mempertanyakan dari mana anggapan bahwa kedua pihak sudah tak sejalan. Tidak sejalannya itu di mana? Full kabinetnya, prestasi, DPR-nya semua mendukung kebijakan apapun yang ditawarkan Presiden didukung. Di mana tidak sejalannya, kata Gus Hoy. Karena itulah Gus Hoy kembali menegaskan komitmen mereka sebagai koalisi Jokowi. Sekali lagi saya tegaskan, Anies itu untuk 2024 sampai 2029, kemudian dengan Pak Jokowi 2019 sampai 2024. Nah, komitmen kami ke sana, terang Gus Hoy. Dijamin sampai 2024 itu kita komit, tapi setelah 2024 kami tidak lagi bersama Jokowi. Itu kan karena memang nggak ada komitmen sampai di situ. Tetapi moral kami, otak kami dalam komitmen kepada para pemimpin sebelumnya mendem jeruk. Demikian imbuhnya menegaskan. Maksudnya adalah Partai Nasdem akan terus menghormati legasi Jokowi kendati menawarkan narasi perubahan bersama Anies. Karena itulah Gus Hoy menyayangkan Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang mengimbau Partai Nasdem untuk mundur dari kabinet. Yang punya hak untuk mengundurkan, meminta mundur itu bukan Mas Jarod, itu nggak pantas, kurang elok. Demikian tandasnya.